ini temulawak, kalau itu kunci. Iya. Nanti kalau kunci pasangannya ini daun sirih kuncinya. Ya. Ini kalau daun belimbing bersifat tunggal, daun belimbing aja. Ini daun asam, temannya ini kunyit. Kalau ini jahe. Kalau ini gamungan. Kalau itu laos sapisen. Yang di situ sering. Kalau ini belum pas. Kalau itu pananaro. Kalau ini daun paya. Kalau ini daun serikaya. Ya ini sirih. Kalau sirih pasangannya ini. Kalau daun serikaya pasangannya ini. Kalau dulu kan nggak seperti itu. Halo sahabat Satya Dharma, kali ini kami sudah ada di salah satu UMKM yang ada di Desa Pemaron, tepatnya salah satu usaha produk jamu. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan ownernya. Halo Bapak. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu apa sih produk jamu ini Bapak? Kalau dari jamu ini untuk untuk kesehatan masyarakat, terutama di bidang jamu tradisional, untuk memperkenalkan jamu tradisional yang ada di Bali. Oke Bapak, produk ini sudah ada sejak kapan Bapak mulai usahanya? Kalau usaha mungkin kurang lebih 4 tahunan, ya 4 tahunan. 4 tahunan. Iya. Nah, adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan jamu ini, diantaranya adalah beberapa ornamen yang ada di depan. Mungkin bisa dibantu dijelaskan Bapak. Pertama, kalau ambil dari sini, ini namanya serai. Ya. Pertama serai, ini ada laos, ada gamungan, ada kunyit putih yang tidak pahit ini. Karena kunyit putih itu ada 2, putih yang pahit dan ada yang tidak pahit. Ini yang tidak pahit. Terus kunci, temulawak, kunyit, ini jahe, ya, yang di situ kencur, ini kencurnya. Terus daunnya ada daun asam, ada daun belimbing, ada daun sirih, ada daun serikayu, ada daun payu atau pari, ada daun sirih, ada daun pananaro. Oke. Biasanya Bapak gimana sih dapatkan bahan-bahan ini? Apakah ada di pasar ataupun di pasar Pak? Ya, ada yang masuk, ada yang memberikan itu dari petani sendiri. Pengalaman yang digunakan untuk proses pembuatan apa sih? Prosesnya, kalau dari ini kan mempergunakan mesin blender, ya masih manual seperti itu. Ya, itu peralatannya. Kalau bahan pembantunya itu ada gula, ada asam, ada air. Kalau ini bahan utamanya seperti gula, daun. Untuk sekali produksinya bisa menghasilkan berapa Bu? Ya kurang lebih selama ini yang sudah berjalan kurang lebih rata-rata ada 50 botol besar. 50 botol per apa gitu? Per hari atau per 50 botol per hari. per hari? Botol ukuran berapa? Ukuran yang 1,5 liter. 1,5 liter. Semuanya Rata-rata ya. harganya per botolnya Ya kalau harga sekarang untuk pasaran biasa ini 13.000 Per per 1 botol besar. 150 ml itu Iya. di pasarnya di mana aja? Pertama itu Pemaron, yang pasar Pemaron yang ada di depannya kuburan itu. Oh. Dan kedua terus itu di sebelah belakang gitu. Nah Pak, dalam pembuatan jamu ini ada Bapak sendiri yang membuat atau ada keluarga yang membantu? Ya sama keluarga ya, sama istri, sama jenazah satu. Kalau misalnya nggak habis tuh digunain Pak. Ya selama ini selalu memproduksi di blending tiap hari. Jadi membatasi untuk membuatnya itu supaya tidak menjual
jamu kemarin. Gitu. Ya walaupun umpamanya sisa barang 1-2 orang, satu botol kecil atau ini, ya sudah diparkir aja. Karena tidak menjual jamu untuk karena membatasi produksi. Nah Pak, misalkan kan tadi Bapak bilang misalkan kita tidak menjual jamu yang kemarin, misalkan sisa itu ada kerugian nggak? Ya kalau hitung kerugian ya tidak terlalu lah, tidak terlalu gininya karena sisanya itu tidak banyak. Gitu. Karena kita dari awal sudah memprediksi untuk hari ini kita prediksi kemampuan dari pasar cuma sekian. Ya mungkin sisa 1 botol kecil udah nggak sampai rugi gitu lah. Untuk ada nggak sih kendala-kendala sama memproduksi sama pemasaran? Ya itu kalau umpamanya kendalanya di saat musim hujan itu bukan kendalanya. Karena bahan bakunya. Ya karena bahan bakunya, karena pada saat musim itu kurang ini cengkeh gitu ya itu kadang-kadang bahannya itu. Itu cara menanggulanginya gimana? Ya terpaksa membelinya harus ke pasar. Biasanya kan ada nyuplai gitu. Karena itu kendalanya di situ kita harus terpaksa ke pasar. Tapi kan mungkin ada perbedaan harga gitu di Ya pasar sama pasti. apakah naik ya gitu harga? Kalau rupanya anggap kalau di sini dapat kita kalau dari petani harga per kilonya 5.000. Kalau di situ 7.000-an sudah ada dapat. Berarti harga jamunya Kalau harga jamu ya enggak biasa saja sudah umumnya 1 gelasnya tetap 2. Nggak bisa enggak menaikkan itu bagi kita kan enggak terlalu tinggi kan. Mengurangi kos lah udah. Karena tujuannya di sini adalah untuk membantu masyarakat. Tujuan utama itu Tujuan membantu. biasanya ya untuk membantu mudah masyarakat. Oke Pak. Selain biaya-biaya bahan baku tentunya kedua, kan ada nggak biaya-biaya yang lain? Maksudnya? Kan misalkan biaya listrik, biaya yang selain bahan baku. Oh iya pasti. Kan kita menggunakan air juga, gas juga, kan termasuk listrik kan ada semuanya ada rinciannya sih. Itu sebagai bahan pembantu aja lah. Kalau listrik, air, sama tempat ini langsung gabung biayanya itu sama rumahnya apa beda? Gabung. Selama ini masih gabung. Tapi kita rata-ratakan aja. Kalau untuk rumah tangga kita perhitungkan perinciannya ya umumnya berapa persen gitu. berarti dipisah lah Ya, untuk usaha ya. usaha untuk rumah tangga. Iya. Untuk jenis jamu ini kan setiap konsumen itu minatnya berbeda gitu. Yang paling sering laku lah di pasar aku yang Yang paling banyak yaitu kulitnya biasanya itu nasabnya. Karena di sini menjual juga tidak seperti pada umumnya. Jadi berdasarkan keluhan konsumen gitu. Yang pada umumnya kan membeli jamu gitu aja biasa umumnya, kalau di sini enggak. Jadi membeli berdasarkan keluhannya apa. Kalau di sini. Berarti ngeracinnya di tempat fasilitas pemasaran. Komposisi ada 2, komposisi awal dan komposisi akhir. Komposisi maksudnya awal kita ini di komposisi awal ya, sesuai dengan standar kesehatan juga dan sesuai dengan jumlah yang kita buat, yang kita produksi. Umpamanya, kalau kencur kita bikin cuma 2 botol, komposisinya untuk standar kesehatan sekian persen. Berbicara dengan standar komposisi itu berarti Bapak sudah Punya acuan. ya, dari dirinya Kalau sendiri. dulu pernah ikut seminar dari dinas kesehatan dan termasuk sudah gila masalah terutama kaitnya. Ya, kita hanya berdasarkan insting aja untuk per gelasnya untuk sekian sekian ton gitu. Sudah untuk standar kesehatan supaya tidak melebihi dari ininya kesehatan juga.
ada ukurannya itu dari awal, dan komposisi pada saat kiloan nanti hitungannya pada saat botolan itu. Umpamanya dia 1 gelas, keluhannya apa? Anggap 1 gelas ya. 1 gelas keluhannya umpamanya panas dalam dia gitu. Nah, itu gelasnya itu nanti dibagi lagi. Apa temannya? Umpamanya kalau panas dalam, kalau di sini pakai daun belimbing ada kulitnya. Terus dibantu sama apa? Beras kencur atau jahe. Nah, itu dikomposisi. Anggap yang 1 gelas itu daun belimbing kasih seperempat, terus jahenya kasih seperempat, kunyitnya kasih seperempat. Komposisi sesuai dengan pilihan. Kalau dari komposisi awal ini kan onan hitungannya untuk per gelasnya rata-rata umpamanya rata-rata 8 gram lah per gelasnya. Nah, Pak, kalau di pasar itu kan banyak juga dagang jamu. Apa sih yang membedakan jamu Bapak dengan jamu yang lain? Biar orang tuh tertarik untuk membeli jamu Bapak. Itu tergantung tujuan bagi produsen itu sendiri yang punya pengaruh. Kalau di sini punya visi misi adalah untuk membantu kesehatan untuk masyarakat. Nah, itulah itemnya banyak. Ya itu seperti tadi sesuai dengan keluhan. Kalau batuk apa ininya apa namanya racikannya, komposisinya apa aja, itemnya apa aja, itu ada di sini. Mungkin teman-teman yang lainnya juga sama seperti itu mungkin, tapi kan masing-masing penjual itu kan punya sendiri yang dia aktivitas. Tapi yang pasti di sini punya visi-misi untuk membantu masyarakat kita. Tapi tujuan utama usahanya adalah membantu masyarakat untuk hidup sehat, Pak. Ya, untuk memperkenalkan dirinya oleh tersebut. Oke, mungkin segitu Pak nih wawancara yang kami lakukan di produk UMKM, produk jamu yang ada di Desa Pemaron. Apanya? Oh, stoknya. Stoknya Sebulan. ya bisa kalau segitu, karena pakainya cuma sebagai campuran sedikit bisa. Nah kalau yang 1 bulan nggak masalah, selama itu nggak ada air yang basah, ada pasti. Harus pakai. Iya, selama itu nggak ada kelembaban airnya. Karena kalau basah habis panen panen itu dia hujanan harus di kering supaya tidak